datang peserta MPLS SMP Negeri 4 Bangkalan. Saya Eli Amalia Agustin. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana difteri dan cara penanggulangan difteri itu sendiri. Difteri adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Meski tidak selalu menimbulkan gejala, penyakit ini biasanya ditandai oleh munculnya selaput abu-abu dan melapisi tenggorokan dan amandel. Bila tidak ditangani, bakteri difteri bisa mengeluarkan racun yang dapat merusak sejumlah organ seperti jantung, ginjal, atau otak. Difteri tergolong penyakit menular berbahaya dan berpotensi mengancam jiwa, namun bisa dicegah melalui imunisasi. Di Indonesia, pemberian vaksin difteri dikombinasikan dengan pertusis, batuk rejan, dan tetanus atau disebut juga dengan imunisasi DPT. Faktor risiko dan penyebab dari difteri itu sendiri. Difteri disebabkan oleh bakteri bernama Corynebacterium diphtheria yang dapat menyebar dari orang ke orang. Bisa tertular difteri bila tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Penularan juga bisa terjadi melalui benda yang sudah terkontaminasi air liur penderita seperti gelas atau sendok. Difteri dapat dialami oleh siapa saja, namun resiko terserang difteri akan lebih tinggi bila tidak mendapat vaksin difteri secara lengkap. Selain itu, difteri juga lebih beresiko terjadi pada orang yang hidup di area padat berpenduduk dan buruk kebersihannya. Bepergian ke wilayah yang sedang terjadi wabah difteri, memiliki kekebalan tubuh yang rendah seperti penderita AIDS. Gejala difteri muncul 2 sampai dengan 5 hari setelah seseorang terinfeksi. Meskipun demikian, tidak semua orang yang terinfeksi difteri mengalami gejala. Apabila muncul gejala, biasanya berupa terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel penderita. Selain muncul lapisan abu-abu tenggorokan, gejala lain yang dapat muncul meliputi sakit tenggorokan, suara serak, batuk, pilek, demam, menggigil, lemas, dan muncul benjolan leher akibat pembekakan kelenjar getah bening. Sekarang kita harus tahu kapan kita harus pergi ke dokter. Segerakah periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala penyakit difteri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terutama bila memiliki resiko untuk tertular. Difteri dapat menimbulkan gejala yang lebih berat seperti gangguan penglihatan, keringat dingin, sesak nafas, jantung berdebar, kulit pucat atau membiru. Apabila muncul gejala-gejala tersebut, segeralah ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Pengobatan difteri. Dokter dapat menduga pasien terkena difteri jika terdapat lapisan abu-abu di tenggorokan atau amandelnya. Namun untuk memastikan, dokter akan mengambil sampel lendir dari tenggorokan pasien, pemeriksaan usap atau swab tenggorok untuk meneliti di laboratorium. Difteri tergolong penyakit serius dan harus diatasi sesegera mungkin. Menurut data statistik, 1 dari 10 pasien difteri meninggal meski telah mendapat pengobatan. Beberapa jenis pengobatan yang dilakukan untuk menangani difteri antara lain: 1. Suntikan anti racun. Dokter akan memberikan suntikan anti racun atau antitoksin difteri guna melawan racun yang dihasilkan oleh bakteri difteri itu sendiri. Sebelum disuntik dilakukan, pasien akan menjalani tes alergi kulit untuk memastikan tidak ada alergi terhadap antitoksin itu. Obat antibiotik. Untuk membunuh bakteri difteri dan mengatasi infeksi, dokter akan memberikan antibiotik seperti penisilin atau erythromycin. Antibiotik perlu dikonsumsi sampai habis sesuai resep dokter, guna menghasilkan tubuh bebas dari penyakit difteri. 2 hari setelah pemberian antibiotik, umumnya penderita sudah tidak lagi bisa menularkan penyakit difteri. Penanganan difteri dilakukan di rumah sakit guna mencegah penularan difteri ke orang lain. Apabila diperlukan, dokter juga meresepkan antibiotik pada keluarga pasien. Bagi pasien yang mengalami sesak nafas akibat selaput di tenggorokan akan menghalangi aliran udara, dokter THT akan melakukan prosedur pengangkatan selaput. Terakhir adalah tentang pencegahan difteri. Difteri dapat dicegah dengan imunisasi DPT, yaitu pemberian vaksin difteri yang dikombinasikan dengan vaksin tetanus dan batuk rejan atau pertusis.
Imunisasi DPT termasuk dalam imunisasi wajib bagi anak-anak di Indonesia. Pemberian vaksin dilakukan pada usia 2, 3, 4, dan 18 bulan, serta pada usia 5 tahun. Guna memberikan perlindungan yang optimal, vaksin sejenis DPT atau TDAP atau TD akan diberikan pada rentang usia 10 sampai dengan 12 tahun dan 18 tahun. Khusus untuk vaksin TD, pemberian dilakukan setiap 10 tahun. Tidak hanya pada anak-anak, vaksin difteri juga perlu diberikan pada orang dewasa. Bagi anak-anak berusia di bawah 7 tahun yang belum pernah mendapatkan imunisasi DPT atau tidak mendapatkan imunisasi lengkap, dapat diberikan imunisasi kejaran sesuai jadwal yang dianjurkan oleh dokter anak. Khusus bagi anak-anak yang sudah berusia 7 tahun ke atas dan belum mendapatkan imunisasi DPT, dapat diberikan vaksin TDAP. Informasi dari saya tentang penyakit difteri dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk siswa dan siswiku yang ada di rumah, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berolahraga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.